Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buat teman-teman semua, alhamdulillah ya, kita ada waktu untuk bahas seputar pupuk agro sawit yang emang permintaannya lagi tinggi di pasaran. Jadi ini pun dadakan Zoom meeting ya, karena ada permintaan dari mentor-mentor untuk ngebahas mengenai pupuk agro sawit. Jadi teman-teman semua yang hadir jangan lupa dicatat ya, karena ini perlu hitung-hitungan, perlu pemahaman. Kadang saya pun nggak terlalu paham tentang cara pengaplikasian pupuk karena saya tinggal di Jawa Barat ya, jauh dari area sawit. Nah, makanya untuk hari ini kita akan undang Bu Srino Putri ya untuk nanti menjawab pertanyaan teman-teman mengenai seputar produk pupuk NPK Agro Sawit ini. Dimana pupuk ini kan pupuk NPK Agro Sawit ini yang lagi best seller banget di Best Corporation ya. Permintaannya banyak, bahkan permintaan pupuk NPK ini ngelebihin produksinya. Jadi inden tuh lama. Ya, banyak indennya. Nah, teman-teman semua, ya ini jadi potensi kenapa? Karena petani itu ketika kita bisa masukin tuh pupuk ya, produk pupuk ke para petani, kalau emang udah kerasa manfaatnya, harganya berapapun biasanya dibeli. Karena kan pupuk ini adalah ibaratnya makanan wajib ya, makanan wajib dari sawit itu sendiri. Jadi kalau sawitnya nggak makan, ya panennya nggak akan maksimal. Sama kayak kita nih kalau kita nggak makan 4 sehat 5 sempurna, makannya nasi terus ya. Nasi terus nggak dikasih lauk pauknya. Ya kita tumbuh tapi yang nggak sehat teman-teman semua. Sama ya dari kelapa sawit pun kayak gitu. Apalagi Indonesia ini produsen kelapa sawit terbesar loh di dunia. Ini kenapa teman-teman harus mulai belajar mengenai pupuk agro sawit, salah satu produk yang ada di Best Corporation yang belum tentu ada di luar. Apalagi PTB sudah main pupuk tuh dari tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah ya, dari mulai eco farming 2020 kalau nggak salah. Dari mulai eco farming terus base farm slow release ya, mulai ke sawit. Dan ini mulai penyempurnaan di pupuk agro sawit ini. Ya, keren banget nih ya. PTB sini wajib dan emang bagus ya terus pengembangan di area pupuk karena Indonesia ini ya mau nggak mau negara yang banyak area pertanian dan perkebunannya, iklimnya tropis, jadi nanam apa aja di Indonesia tumbuh kan, lagunya itu kita lempar apa namanya, apa itu lagu khusus lupa saya, pokoknya apa aja tumbuh ini saking suburnya. Teman-teman boleh deh cek kalau di depan rumah saya lempar cengek aja bisa langsung, apa lempar cabai bisa langsung keluar tanpa harus dipupuk. Apalagi kalau kita melakukan pemupukan. Nah, ini yang paling keren di Indonesia ini. Indonesia ini adalah produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Ya, jadi bahkan yang ekspor kelapa sawit juga Indonesia. Nah, Indonesia mencapai luas lahan kelapa sawitnya itu ada 16 sampai 17 juta hektar loh. Tuh berapa luasnya tuh? 16 sampai 17 juta hektar. Paling besar itu di Sumatera dan Kalimantan. Nah, produktivitas sawit ini sangat bergantung pada pupuknya, teman-teman semua. Nggak bisa Pak sawit tumbuh sendiri. Ya, walaupun bisa tumbuh, bisa jadi nggak berbuah. Nah, pupuk yang emang paling penting di sawit itu pupuk NPK. Ya, nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur hara utama. Nah, PTBS memproduksi nih pupuk NPK agro sawit. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nggak paham nih ya mengenai produk yang emang paling diminati oleh para petani kelapa sawit. Nah, saya juga terus mempelajari sih ya, makanya saya akan ngundang Bu Sri ya sekarang ya. Potensinya untuk tahun 2025 ke depan itu apa? Banyak nggak? Besar banget sih menurut saya karena kan kelapa sawit ini dibutuhkan ya. Teman-teman masak, ini contohnya yang paling simpel. Teman-teman masak mungkin nggak pakai minyak. Ada sih yang masak nggak pakai minyak, tapi hampir semua masak pakai minyak kelapa kan. Itu wah paling dibutuhkan banget restoran, apalagi hotel, semua ini pasti butuh. Makanya nggak mungkin lah kita masak tanpa minyak tuh nggak enak. Nggak ada yang digoreng-goreng tuh nggak enak tuh teman semua. Nah ini makanya akan sangat nggak mungkin mati bisnis yang perkebunan kelapa sawit itu nggak mungkin mati. Sampai kiamat pun tetap pasti dibutuhin. Makanya banyak orang-orang Sumatera Kalimantan itu pada punya lahan sawitnya luas-luas ya. Luas-luas. Nah, jangan sampai kita lewatin nih potensi yang besar ini.
Nah, kebutuhan buat pupuk tuh berapa sih di Indonesia? Ini kalau saya cek ya, kebutuhan pupuk kelapa sawit, pupuk NPK ya di Indonesia kebutuhannya itu 3,5 sampai 5 juta ton per tahun. Itu berapa ya? Berapa karung tuh? Bu Sudi kira-kira ya? Ini kalau saya cek di Google, di ChatGPT, itu kebutuhan pupuk NPK untuk sawit di Indonesia per tahunnya itu 3,5 sampai 5 juta ton per tahunnya. Dengan peluang besar di segmen perkebunan rakyat pencil. Wah, ini masih banyak belum terpenuhi. Kalau teman-teman sekarang ngerti pupuk lalu bisa promosi, wah ini harusnya petani akan sangat kebantu. Cuman mau nggak teman-teman mulai promosi ke petani-petani sawit di Sumatera dan Kalimantan? Nah, buat teman-teman yang ada di Sumatera Kalimantan, luar biasa banget. Ya, luar biasa banget nanti insya Allah jadi potensi omset terbesar. Nah, buat teman-teman yang ada di Jawa gimana, Kang? Kan jarang ada sawit di sini. Bener nggak? Nah, nanti teman-teman akan belajar training Facebook Ads nanti ya. Nanti akan belajar training Facebook Ads untuk bisa promosi promosi pupuk di Facebook Ads. Siap nggak? Atau nanti ke depan kita bikin juga training Google Ads-nya untuk bisa fokus training produk. Nanti siapa yang mau belajar? Siapa yang mau belajar tar? Ayo. Nih, ada yang udah tahu gambarnya belum tuh pupuk kelapa? Oh, nih. Oh, gelap. Bentar, bentar. Set. Agro. Coba saya buka di sini ya, set. PDF-nya nggak bisa kebuka ya, kenapa ya? Nanti kita langsung tanya jawab sama Bu Sri ya, sebentar ya. Nih, saya liatin dulu. Nah, teman-teman semua, ini PDF ini udah harus pada punya ya. Pada punya semua PDF Agro Sawit. Nih, udah pada punya semua ya. Yang belum punya siapa? Ini minta ke mentor, ke sponsornya. Ini bisa dipresentasiin ke calon-calon mitra. Apalagi kalau teman-teman nanti main Facebook, main TikTok, itu ketemu calon mitra yang nanya, kita tanya kesibukan sehari-harinya apa. Oh, saya punya perkebunan kelapa sawit. Oh, saya kerja di kebun sawit. Nah, ini mulai dipresentasiin. Jangan peluang bisnisnya doang, tapi pupuk agro sawitnya nih. NPK, N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32. Ini saya juga akan belajar dari Bu Sri. Kalau nggak salah ada yang 12, 6, 32. Ada juga tuh saya baca-baca yang 12, 6, 22. Maksudnya apa? Kelebihannya apa nih yang di Best Corporation ini? Nanti ya saya tanyain. Teman-teman yang punya pertanyaan siap-siap ya. Ditulis nih. Yang punya pertanyaan seputar pupuk agro sawit segera ditulis. Diproduksi oleh CV NPK Agrokimia. Nah, ini nomor pendaftaran NPB-nya udah ada, distributor tunggalnya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Nah, ini ya. Nanti teman-teman siapin ini, teman-teman baca-baca dulu apa yang mau ditanyain. Nanti kita tanya bareng-bareng ke Bu Sri dan gimana cara perhitungannya. Di PDF ini sebenarnya udah lengkap ya. Cara aplikasinya juga udah ada nih. Ya, ditanam di dalam tanah dengan jarak 10 sampai 25 cm dari pangkal batang, kemudian ditutup. Disebarkan di keliling pohon dengan jarak batang 2/3 lembar tajuk tanaman. Ya, tuh ini udah ada gambarnya ya. Jadi lengkap, ini PDF ini bisa di-share ke calon mitra nih. Ya, kalau kita ketemu kepala kelompok tani atau petani sawit, share aja PDF ini gambar-gambar sawitnya lalu harganya berapa. Nih, cara menghitung kebutuhan pupuk NPK juga udah ada di sini ya. 120 pohon, 130 sampai 136 pohon, 140 sampai 150 pohon. Tentukan stadia umur tanaman. Nah, nanti kita bahas sama Bu Srin ya. Oke, oke. Cara menghitung kebutuhan pupuk. Nah, di sini juga ada cara menghitung kebutuhan pupuknya. Nah, karena yang paling banyak pengalamannya di lapangan Bu Sri, bentar lagi saya undang Bu Srinya ya. Cara menghitung kebutuhan pupuk agrosawit, cara menghitung kebutuhan pupuk NPK-nya. Wah, ini ada nih ya. Dan ini dia pengiriman pupuk paling banyak itu dikirim ke area Sumatera. Tadi saya udah coba cek-cek untuk stokis dan distributor area Sumatera. Udah saya kontak, alhamdulillah. Barang udah ready semua ya, area Sumatera, Kalimantan. Jadi siap-siap teman-teman semua untuk order pupuk NPK Agro Sawit. Oke, kita langsung mulai ngobrol sama Bu Sri dulu nih ya.
Gimana Bu Sri? Udah masuk? Udah aman? Boleh masuk Bu Sri? Kita ngobrol-ngobrol mengenai pupuk NPK. Oke, Kang, siap insya Allah. Boleh perkenalan diri dulu Bu Sri? Asal. Ini belajar dulu ya. Ibu sedang belajar dulu. Assalamualaikum. 3 jam lagi. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya dan selamat siang menuju sore. Saya Oke. Bu Sri ya, Umi Sri Eko Official. Kalau TikToknya biasanya dipanggil Bu Sri, Ustazah Sri, Uni Sri, bebas aja. Posisi tinggal di wilayah Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, teman-teman. Jadi Sumatera Barat ini termasuk Sumatera lah ya, rata-rata Sumatera ini kan wilayah sawit seperti yang sampaikan Kang Agian tadi. Indonesia itu termasuk yang terbesar ya, produsen terbesar di dunia tentang sawitnya gitu. Menghasilkan CPO ya, minyak kelapa sawit. Maka Sumatera juga salah satu, kalau di Indonesia Sumatera salah satu pulau yang banyak menghasilkan sawit. Nah, tepatnya kalau di Sumatera, saya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini ada beberapa daerah penghasil sawit, ya, pesisir namanya, Darmasraya, Pasaman, dan Sijunjung. Oke, terus kenapa sih saya banyak bermainnya di pertanian khususnya, dan terkhusus lagi sekarang itu di sawit. Pertama karena memang daerahnya sangat potensial, teman-teman. Jadi sayang ya ketika teman-teman daerahnya potensial kalau tidak memahami tentang produk agrosawit, sayang sekali. Kedua, kita punya konsumen karena kita bisnisnya kan online ini. Teman-teman kan bisnisnya online. Nah, kita akan bertemu dengan konsumen-konsumen yang memang mereka itu bisa saja orang-orang di bidang perkebunan dan pertanian, orang-orang yang memiliki kebun kelapa sawit. Nah, seperti itu. Makanya kita memang butuh juga ya mendalami tentang produk agro sawit ini. Itu mungkin ya latar belakangnya teman-teman. Dan ketika kita sudah ketemu nih dengan konsumen-konsumen yang bergerak di sawit, yang terutama pemilik kebun atau orang-orang yang bekerja di sawit, seperti kemarin ya saya bertemu dengan pensiunan ya, pensiunan orang yang bekerja di sawit itu enak teman-teman ceritanya ketika mereka mengakui kualitas pupuk kita. Nah, tentu kita akan enak ceritanya ketika kita paham tentang produk ya, knowledge produk kita. Nah, seperti itu. Betul, Oke betul kan Bu gitu Sri. kan? Alhamdulillah ya, itu tadi perkenalan dari Bu Srino Putri ya, salah satu tim Sahara dari Sumatera. Nah, kita kan sedang berbisnis di Best Corporation. Tentunya teman-teman sekarang kan universal nih, nggak semua bergerak di bidang pupuk. Tapi teman-teman juga pasti ketemu kan calon mitra atau reseller yang orang-orang yang punya atau emang bersentuhan langsung dengan sektor perkebunan. Nah, ini perlu belajar. Kenapa? Karena omset kita di Best Corporation itu ditentukan dari penjualan produk. Penjualan produk tertinggi ya di Best Corporation itu adanya di pupuk sebenarnya. Kalau teman-teman mau menguasai pupuk. Tapi kan belum semua mitra nih yang nguasain pupuk, apalagi di Best Corporation sekarang lagi banyak promo nih. Teman-teman jangan sampai nanti kita tanya nih ya. Dari promo ini untuk kalau kita main di pupuk potensinya berapa lama nanti kita tanya di Busi. Apalagi kita lagi ada promo ya, teman-teman semua yang sekarang pengen mulai berbisnis di Best Corporation atau teman-teman para petani nih ya, para petani yang pengen hasil tanamannya pupuk apa kelapa sawitnya bagus tapi bisa kebeli mobil juga nggak cuma dapat karungnya doang kadang kan teman-teman semua beli pupuk dapat karung doang sama kaos. Nah kalau teman-teman jadi reseller di Best Corporation nanti dimentorin juga sama para mentor termasuk Bu Sri itu selain tanaman sawitnya berbuahnya bagus teman-teman juga bisa dapat juga tuh dari pembelanjaan pupuk tuh bisa kebeli bisa dapat motor ya. Nggak cuma dapat kaos kalau di PTB sini, belanja pupuk bisa dapat motor, dapat mobil, dapat rumah, dapat dana berapa tuh? 1,5 miliar total 3,2 miliar itu. Kalau kita bisa ngomset sekitar 15.000 pasang dapat 3,2 miliar. Atau yang paling dekat nih Bu Sri. Yang paling dekat ini kalau mitra-mitra Base Corporation bisa jualan pupuk ya atau bisa ngomset timnya. Timnya ini bisa ngomset penjualan pupuknya tinggi.
Ya, atau para petani pupuk yang daftar Base Corporation lalu bisa belanja. Ya bisa belanja, Anda tuh misalnya ketua kelompok tani bisa belanja 200 pasang paket, berarti 400 paket nih ya totalnya ya. 400 paket, berarti satu paketnya itu isi 10. Berarti kalau 400 paket isi berapa Bu Sri? 400 dikali 1000, 4.000 ya? 4.000 sak berarti ya? 4.000 sak ya, betul. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa beli 4.000 sak pupuk dari Best Corporation, pupuknya dapat dengan harga yang terjangkau, harga reseller, lalu dapat juga tuh. Dapat apa Kang? Dapat motor, dapat mobil yang nilainya minimal 170 juta. Oh, kok minimal? Iya, kenapa kan belum dihitung tuh komisi penjualannya, ya bonus Ya. mingguannya belum dihitung. Nah, jadi kira-kira Bu Sri, kalau 4.000 sak itu mengcover berapa hektar kalau hitung-hitungan Bu Sri? Jadi kalau untuk satu sak itu kan untuk 20 batang. Jadi kalau kita ambil aja 1 hektar itu 120 batang. Jadi untuk 1 hektar itu cuma butuh 6 sak, Kang. Satu Cuma hektar butuh 6 sak. 6 sak. Iya, kalau untuk 1 hektar. Jadi Satu cuma hektar. butuh 6, cuma butuh 60 kilo karena satu sak itu kan 10 kilo. Jadi satu hektar cuman 6 sak doang ya. 6 sak itu yang pertama. Yang kedua dari segi efisien cara pengaplikasiannya kita kayak saya nih, saya perempuan aja bisa mengaplikasikan sendiri kan bisa dibawa sendiri itu, cuma 10 kilo. Jadi nggak karungan, dia kan nggak karungan yang besar ya, yang 50 kilo yang seperti biasa pemupukan yang umumnya gitu. Nah, biasanya kalau sebelum pakai pupuk NPK Agro Sawit ini satu pohon kebutuhannya NPK-nya berapa? Misalnya 1 hektar itu kebutuhannya pupuknya berapa? Nah, Kebutuhan menghitung, biayanya. iya, beda-beda setiap petani kan Oh, dan beda-beda. tergantung usia tanaman juga. Usia tanaman juga biasanya tanaman-tanaman 4 tahun, 5 tahun itu untuk NPK mereka makainya minimal 2 kilo. Taruhlah 2 kilo ya make. Kalau NPK kita lihat di luar subsidi tentunya ya. Harga NPK sekarang 750, taruh 800 ribu aja. 800 ribu untuk 50 kilo. Kalau seandainya per pokok 2 kilo, berarti yang harga 800 ribu itu bisa untuk 25 batang, Hmm. 25 pokok. Sementara kita yang harga per sak itu kalau harga konsumen lah ya, 400, atau yang harga produknya aja 300, harga produk ya di luar ongkir, itu harga 300 sudah bisa untuk 20 pokok. Jadi jauh hematnya sebenarnya, Jauh lebih hemat ya di pupuk agro itu ya. jauh lebih hemat. Ya kalau seandainya pemupukannya untuk TM1 ya, kita ambil rata-rata itu TM1 mereka mupuknya NPK itu 2 kilo per pokok. Belum lagi nanti tambahannya eh, produk yang lain. Kadang kan mereka nggak pakai NPK aja, ada urea atau KCl atau Posca segala macam, Hmm. ada tambahan gitu. Nah, Atau kelebihan dari kandungan pupuk agro sawit apa kelebihannya dibanding NPK yang ada di luar di petani biasanya? Ada kelebihannya nah, nggak? iya, kelebihan dari NPK agrosawit ini, jadi kalau bahasa kemarin saya kan ke lapangan ya ketemu dengan pensiunan dia di bawah GM jabatannya, orang yang bekerja di ini ya perkebunan sawit. Kalau bahasa dia, kita memakai bahasa dia, ini formulatornya gila, terlalu berani meletakkan angka 32 untuk kalium. Artinya Hmm. apa? Artinya itu sebuah apresiasi sebenarnya gitu ya. Karena selama ini untuk untuk kalium itu orang nggak berani di atas 30, Kang. Biasanya berapa? 22, Biasanya 27 gitu. 27. Atau kalau yang MPK 16 kan ada seimbang tuh. N-nya 16, fosfornya 16, K-nya 16. Ada yang Hmm. 13, 8, 27. Nah, Hmm. kenapa salah satu kelebihan kita di K-nya tinggi? Karena untuk terutama ini untuk sawit-sawit yang sudah TM ya, TM1 ke atas, tandan ya. TM itu artinya tandan menghasilkan. Rata-rata Hmm. 3,5 tahun, 4 tahun ke atas. Itu yang dibutuhkan sebenarnya nilai persentase kaliumnya yang harus tinggi. Hmm. Karena fungsi dari kalium itu untuk menaikkan bobot dan memperbesar tandan. Itu dia. Nah, kalau seandainya N-nya, biasanya kan yang tinggi N sama P. Kalau N itu untuk membuat daunnya lebih hijau lagi. Itu. Jadi kalau di kita N-nya kan tinggi juga.
12. Kalau P-nya standar lah ya, standar. Nah, untuk sekali lagi untuk tandan yang sudah menghasilkan itu yang intinya itu di K sebenarnya. K-nya harus tinggi. Itu Kak. Hmm. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, ini kan sifatnya fast release, bukan slow release. Jadi Oh ya, lebih cepat. lebih cepat penyerapannya unsur hara ke ininya ke tanamannya lebih cepat, Kang. Sehingga mungkin reaksinya akan lebih cepat bisa kita lihat seperti itu. Oke, Dan jadi ke tidak perlu pakai borat lagi karena sudah ada borat di dalamnya. Oh iya. Biasanya sebagian petani itu ada tambahan borat lain gitu. Atau memang ada juga beberapa pupuk yang sudah ada boratnya juga. Nah, kita di sini nggak perlu pakai borat lain sehingga nggak ada oplosan. Jadi biasanya setelah kita pemupukan ya di NPK agrosawit berapa lama mulai kelihatan? Kalau dari Nah, kandungan ya. ya, kalau kita lihat di sini kan ini ya fast release. Setidaknya jadi gini, yang setahu saya ya ilmu tentang aksi ya, bukan aksi reaksi dari pemupukan ke bobot buah. Kalau target kita ke bobot buah itu sebenarnya 6 bulan ya. Kalau secara umum 6 bulan setelah pemupukan itu bereaksi ke bobot buah. Tapi agrosawit ini kan sifatnya fast release, Kang. Mm-mm. Agrosawit ini jadi bisa lebih cepat, bisa 3 bulan, 4 bulan bisa kita lihat ke bobot buah. Tapi kalau untuk ke warna daunnya itu bisa lebih cepat, bisa 1 bulan udah bisa kita lihat. Kemudian kepada pelepahnya lebih terbuka. Apa sih fungsi pelepah lebih terbuka? Jadi gini, ketika petani melihat daunnya lebih hijau, pelepahnya lebih terbuka, itu dia sudah yakin pupuknya bagus itu, Kang. Wih, gitu ya. Pasti, pasti. Karena ketika pelepahnya itu terbuka, berarti tandanya bisa kesempatan lebih besar gitu loh. Oke, kalau misalnya saya nih punya 20 hektar lahan sawit, perlu berapa sak Bu sih ngitungnya tuh? Kira-kira kalau dihitung cepatnya. Tergantung usianya berapa, Kang. Kalau usianya masih TM1, cukup berarti kalau 1 hektar itu 6 ya, 6 sak berarti 6 kali 20. 6 kali 20 berarti berapa? 120 sak. 120 sak itu Ya, kalau berarti belanja langsung ya ke Best Corporation ya nanti ya. uh, uh, nah, itu kita nanti untuk pembelanjaan berikutnya kan ada harga ini lagi. Oh ya, ada harga reseller ya. Harga reseller lagi jauh lebih murah, Kang. Iya, jauh lebih murah, betul betul betul. Jadi satu sak itu kita jual berapa sih di area Sumatera? Kan biasanya tiap daerah beda-beda ya, karena ada ongkirnya juga soalnya. Ya, kalau saya di sini jualnya 400 per sak. Itu di mobil masih ada 7 sak lagi. Mau diantar. Oh, jadi 400.000 per sak. Emang harga normalnya segitu? Oh, beda-beda sih. Kalau harga produknya kan 300. Kita kan Hmm, kena ongkir di sini. ya ya ya. Berarti sekitar 300 sampai 400 ya Ya, untuk 300. ongkirnya ya. Mm-mm. Jadi biasanya kalau di saya Kang mereka itu pemakai dulu gitu, pemakai gitu. Tapi ketika mereka sudah yakin dengan manfaatnya, mereka belanja paketan itu jauh lebih untung sebenarnya. Iya, jadi PTB sendiri kan menyediakan beberapa paket sih. Kalau saya lihat ya paket pembelian awal ya. Paket Mm-mm. pembelian awal nanti teman-teman buat yang mau mulai belanja pupuk nih ya. Ini paket pembelian awal ini satu paketnya itu 10 box ya, 10 sak ya Bu Sri ya. Iya, 3 juta kalau satu paketnya lebih kurang. Satu paketnya itu 5 berarti 3 juta. 3 juta. Kan harganya kalau pembelian awal itu 300.000. Hmm. Oh 300.000 ya ya ya. 3 juta per 10 saknya ya. Per 10 sak. Jadi 3 juta itu udah dapat 1,5 hektar lebih, lebih 1 sak. Berarti sekitar dua, dua apa ya? 200 pohon. Boros pohon bisa mengcover ya. Dan itu perlu pupuk yang lainnya nggak kalau pakai agro sawit? Enggak perlu, Kang. Bahkan di agrosawit ini juga sudah ada asam simat. Asam simat itu fungsinya untuk menaikkan pH tanah sama dengan dolomit. Jadi sebenarnya biasanya kan sawit itu mereka pakai dolomit dulu. Jadi di sini kalau teman-teman masih mau pakai dolomit tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai dolomit di sini sudah ada sebenarnya. Hmm. Jadi nggak perlu pupuk lain lagi. Nggak perlu pupuk lain. Nah ini nilai plus juga nih ya buat buat pupuk agro sawit. Nah
Ada nggak kendala di lapangan, Bu Sri, ketika mulai memasarkan atau mulai pengaplikasian pupuk agro sawit? Mungkin dari ukurannya atau dari pengirimannya gimana? Atau aman nih selama ini? Nah, kalau saya bandingkan, Kang, yang agro sawit ini itu lebih mudah diterima oleh petani karena dia karungan dan lebih logis menurut mereka. Oh gitu. Iya. Karena sifatnya juga karungan itu. Jadi kalau paling ya di pengiriman paling kalau kendalanya. Makanya kita kalau wilayah Sumatera nih, Sumatera Barat khususnya kalau ada teman-teman yang berminat mau buka gudang di sini bagus sekali karena luar biasa potensinya Sumatera Barat. Oh, Kita belum ada potensinya gudang. seberas besar apa potensi pupuk di Sumatera? Wah, kalau Indonesia itu kan penghasil sawit itu Sumatera, Kalimantan. Nah, Mhm. kalau di Riau sudah ada itu gudangnya. Kalau di Sumatera Barat belum ada. Nih potensi nih. Jadi Kalau kayaknya seandainya kalau teman-teman ada mentor-mentor Sahara nih ya yang mau jualan pupuk pindah ke sana bisa laku langsung. Asal mau terjun ke lapangan ya. Kenalin ya. potensinya besar sekali, Kang. Emang area-area perkebunan sawit banyak yang belum tahu pupuk agro sawit. Banyak belum tahu. Jadi kemarin saya ke Nunukan, Tapanuli Selatan itu 11 jam dari Kota Padang. Saya nyetir sendiri ke situ. Nah, ketika saya masuk ke masyarakat itu, mereka oke, mereka percaya apa namanya melihat kandungan ya orang yang ngerti kandungan dia oke tuh. Mm-mm. Maksudnya eh, tertarik gitu. Tapi kalau bicara kendala yang menjadi kendala bagi mereka, apalagi jalan ke situ kan nggak lancar. Kalau mereka butuh pupuk, tidak ada gerainya di situ, tidak ada gudangnya di situ, nunggu pengiriman lagi. Nah, itu kendalanya. Oh iya, jadi Kalau daerah-daerah agak-agak pelosok ya, yang jalannya agak susah, itu kendalanya. Di lapangan itu yang saya temui. Jadi, eh, kalaupun pupuknya mereka pakai bagus dan mereka sudah suka, tapi ketika mereka butuh nunggu pengiriman itu lama gitu loh kan. Wah, ini teman-teman yang punya modal besar nih, boleh tuh langsung bikin gudang besar di Sumatera di setiap titik daerah nih. Cepet harusnya ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau pemesanan ke area Sumatera udah ada Busi kan ya? Nanti Sudah sama Busi bisa di cover ya. bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa di cover. Nah, teman-teman di sini kita mulai tanya jawab ya. Teman-teman pasti punya pertanyaan yang lebih detail lagi. Ada nggak para petani? Kalau ada petani yang masuk lebih bagus lagi, teman-teman boleh nanya bebas. Kita sharing-sharing. Ini juga nanti di-share ke calon mitra ya. Ini khusus pertanyaannya khusus pupuk agro sawit ya. Nggak pupuk yang lain dulu dan khusus yang emang mau bertanya seputar tanaman sawit juga boleh. Nah, yang mau nanya boleh raise hand. Siapa yang mau bicara secara langsung? Dari Halo, ya, Assalamualaikum. oh boleh langsung. Izin So, bertanya. siap. Ada siapa? Boleh kenalin dulu. Kenalin, saya Ferry dari Tasikmalaya. Ya, Bang Ferry. Gimana pertanyaannya, Kang Ferry? Di Tasik emang Siap. apa? Ada sawit? Ada mitra-mitra yang ada di luar daerah nih. Oh, siap, siap. Siap. Izin bertanya, Bu Sri, gitu kan, karena emang awam banget ya di bidang sawit gitu kan. Tapi emang ngelihat potensi potensi mitra yang saat ini mungkin punya perkebunan, kemudian apa namanya punya calon mitra juga yang punya lahan sawit. Nah ini harus benar-benar paham juga nih karena emang kendala-kendalanya saat ini tuh yang pertama mungkin kan karena belum tahu perhitungannya ya antara agro sawit dengan pupuk yang lainnya gitu. Nah, secara mungkin tadi aja ada yang mau closing, ada yang mau closing untuk agro sawit. Nah, cuman kendalanya tuh di ongkir. Nah, itu gimana cara untuk ininya, Mbak? Cara untuk supaya si mitra itu mau closing gitu. Padahal kan ongkirnya lumayan ya kalau misalkan ke daerah Sumatera tadi aja saya cek itu sekitar berapa ya? 400-500-an ongkirnya kalau misalkan satu paket. Cara strateginya gitu kan, dari segi ongkir, dari segi biaya, kemudian dari segi ini juga dari segi prospek, ngeyakinin si calon mitranya supaya biar tambah yakin gitu kan ketika ambil pupuk agrosawit ini. Iya. Kan biasanya kan ngebanding-bandingin harga gitu kan. Mm-mm. Oke. Eh, langsung dijawab ini, Kang. Langsung, langsung boleh. Maaf, Kang, sebelumnya ini ke YouTube langsung. Kang Agi.
Ya ini di-share live YouTube juga nih. Oh iya. Oh enggak, ada yang mau masuk tapi dia nggak bisa, biar saya suruh ke YouTube ya. Boleh, ada di YouTube Algian Saputra ini live juga. Eh, ke YouTube. Bentar ya. Ada yang mau masuk tapi nggak bisa kan? Dari mana dia kok hilang? Oke, baik. Jadi gini Kang Ferry, sama seperti kemarin saya ke daerah Pasaman itu juga. Eh, Makanya kalau kalau masing-masing kita beda-beda ya. Kan Pak Hidayat juga jago itu di bidang itu. Cuman kalau saya mungkin karena turun ke lapangan aja, jadi tahu langsung permasalahan di lapangan gitu. Kalau saya pribadi itu langsung meletakkan harganya itu dengan ongkir Kang Ferry. Kalau saya pribadi, jadi ongkir harga satu paketnya 4 juta kalau per 10 sak, 4 juta. Itu sudah langsung saya ambil dengan ongkirnya. Nah, kalau dia bilang mahal, misalnya nih berarti 4 juta satu saknya berarti 400.000. Mahal. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau adu-adu mahal, analisis biaya, kita nggak bisa analisis biaya itu melihatnya per sak, per karung seperti itu. Kalau dilihat, waduh mahal, 400.000 hanya untuk satu sak. Tapi kita 400.000 itu dapat 20 pokok. Kita bandingkan dengan yang biasa mereka pakai. Boleh di-unmute lagi Bu Sri? Di-unmute. Oke, ini diulang lagi Kang, atau gimana? Langsung kalau ada yang bilang mahal misalnya gimana tuh? Oh iya, kalau ada yang bilang mahal, ya kita tanya balik aja gitu ya. Kita tanya balik aja. Biasanya mereka per pokok itu berapa dananya. Jadi kita adu data aja. Mereka per pokok berapa dananya. Karena kan mereka bukan pupuk NPK aja yang dikasihnya. Ada KCL-nya juga, ada pons beda-beda ya pupuk yang dikasih masing-masing petani sawit. Tapi dari pengalaman saya di lapangan, untuk NPK saja yang harganya taruhlah 700, 750, mereka ngasih 2 kilo. Belum pupuk yang lain. Makanya ketika analisis biaya itu harusnya kita menghitung analisis biayanya itu per tahun. Kalau mau deal real ya, secara real, analisis biayanya per tahun. Tapi kalau ke Camit, tanya aja biasanya hektar satu kali aplikasi, 1 hektar satu kali aplikasi, dia itu butuh berapa uangnya gitu. Nanti di situ kita breakdown dapat harga per pokok. Saya yakin dengan ongkir masih minimal sama. Tapi sejauh yang saya jalani khususnya yang memang tidak memakai subsidi ya, itu masih lebih murah kita. Gitu Kang Ferry. Jadi meletakkannya itu ke Camit itu udah langsung dengan ongkir kalau saya pribadi gitu. Ya harus dengan ongkir langsung ya. Ya, 400.000 tuh udah biaya tambahan sama ongkir itu ya. karena kan petani memupuk itu mereka tinggal terima barang, mereka nggak mikir-mikirkan ongkir. Jadi psikologis itu mempengaruhi nanti kalau kita ongkirnya uang keluar lagi. Padahal kalau di ini kan sebenarnya tetap sama aja gitu. Cuman uang Mm-mm. keluar lagi itu psikologisnya. Gimana Kang Ferry? Terjawab belum? Jadi bagusnya kalau teman-teman punya mitra jangan nge-share paket basic 1.850.000 jangan. Langsung aja paket basic kalau kelapa sawit beda langsung aja eh, satu paket plus 125.000 kali 10 tambahin ongkir. Ongkir ya tergantung sebenarnya tergantung dari stokisnya masing-masing ya. Kalau ada ongkir yang lebih murah bisa jadi di bawah 400.000. Iya. Nah, gimana kalau itu kan beli produknya aja, gimana yang 100.000-nya? Nah, setelah deal, nah, yang 100.000-nya itu belakangan saya sampaikan, Kang. Nah, kalau mau ini, mending untuk jadi ini aja kalau kayak petani itu kan beli pupuk subsidi kan mereka ada kartu tani, kartu Hmm. anggota tani. Nah, saya bilang gini,
Nah, mending jadi anggota aja gitu. Kita ada kartunya semacam ID. Nanti untuk belanjanya yang kedua bisa lebih murah kayak gitu, Kang. Belakangan itu saya bilang 100 ribunya. Ya, 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 ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Boleh yang lain? Bentar, bentar. Tadi, oh ya, mood all-nya saya buka lagi ya. Boleh? Tadi Bang Ferry ada pertanyaan lagi Kak Ferry? Boleh di-unmute lagi? Oke, siap. Berarti 1 hektar ini 10 box ya, 10 karung ya, kalau agro. Bu Sri di-unmute lagi Bu Sri. 1 hektar itu kalau seandainya dia masih TM1 cukup 6 karung, Kang. Oh, 10 6 karung itu karung. kan untuk satu paket. Oh, iya, iya. Paket BR ya. Iya, tapi kita tanya dulu dia itu sawitnya tuh usianya berapa, itu wajib itu untuk menentukan kebutuhan per hektarnya. Hmm. Gimana Kang Ferry? Siap, Ada pertanyaan lagi? siap. Nah, mungkin ini pertanyaan berikutnya, karena kan emang ini agro sawit ini kan baru ya, baru beberapa bulan. Karena mungkin kalau petani sawit itu biasanya kan ngelihat perkembangan ya, ngelihat hasilnya, ngelihat hasil panen dari apa testimoni-testimoni. Nah, itu gimana cara prospeknya, Bu? Ketika misalkan udah ada yang pakai belum, udah ada yang coba belum, sementara kan untuk agro sawit sendiri ya butuh testimoni mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, yang Iya. udah apa namanya udah kelihatan gitu kan dari segi buah untuk apa namanya hasilnya lebih signifikan, kira-kira gimana tuh cara ininya? Cara menyampaikannya? Jadi itu yang saya temui kemarin waktu saya berangkat, kan 3 hari itu saya kemarin dulu keluar kota ya. Alot, cukup cukup alot. Tapi sama seperti yang Kang Ferry bilang, ini pupuk baru, kami udah puas lah dengan pupuk-pupuk baru ini nggak ada hasil. Tapi karena kita paham dengan kandungannya, saya aduk kandungan. Dinilai K-nya aja, dinilai K-nya aja saya bertahan di situ. Dan pada akhirnya dia ngaku dan mencoba untuk satu karung, coba dulu gitu. Itu kalau kita langsung ya. Makanya itu bisa menjadi solusi sebenarnya kalau ada orang apa ya bertanya, ini pupuknya kan baru, udah ada belum ininya? Yang pertama, produk kita itu udah ada SNI. Kalau sudah ada SNI, pasti sebelumnya sudah uji cobanya udah bukan sebulan 2 bulan mah pupuk ini 2 tahun. Kalau untuk sawit uji cobanya itu keluar SNI-nya itu gitu. Jadi kita adu adu kandungan aja, Kang. Kalau orang yang paham itu mereka terima itu. Paham kandungan ya. Tapi kalau kita bertemu dengan petani yang kadang dia mupuk, kadang enggak, kadang dia hanya mengharapkan hasil tapi tidak merawat sawit, itu memang susah tuh. Susah itu, Kang. Tapi kepada petani, pemilik kebun yang betul-betul rutin melakukan pemupukan, enak di situ. Karena mereka memang mau beli pupuk juga. Gitu Kang Ferry. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain juga kalau mau nanya boleh tinggal di-unmute aja ya. Karena saya yakin teman-teman semua sebenarnya bukan gak mau nanya tapi belum ada gambaran. Nah, teman-teman semua yang punya mitra petani boleh diundang juga nih. Kalau yang mau nanya Nah, boleh di-unmute. itu ada Pak Ramli nanya tuh, ke aplikasi. Boleh langsung aja Pak Ramli di-unmute aja. Atau mau saya bacain. Untuk agro sawit ini biar lebih efektif ditabur apa ditanam bun? Katanya. Efektifnya itu tergantung kondisi lahannya. Ya, jadi dia ada dua cara. Dengan ditabur, tapi ditabur itu buatkan piringannya. Buatkan piringan sekitar lebih kurang 1 meter. Itu terutama untuk lahan datar. Tapi kalau untuk lahan yang pasang surut air atau lahan pegunungan itu dikubur, ditanam. Itu. Jadi tergantung kondisi lahannya. Kalau jadi Tergantung. lahan datar lebih lebih efektif ditabur, tapi buatkan piringannya. Wih, mantap. Oke ya, dia tergantung lahannya ya teman-teman semua. Tapi petani pasti lebih tahu lah ya. Karena udah pasti udah sering pakai. Terus satu lagi, ini kemarin, jadi salah satu kenapa kita turun itu banyak yang bisa kita ambil karena ininya evaluasi segala macam. Hmm. Dibandingkan BSR dengan agrosawit, ternyata ada beberapa perusahaan dulu ya
bukan perusahaan sih, pemilik kebun yang besar-besar gitu. Mereka kan ada pekerjanya. Jadi Hmm, mereka tidak mau memakai BSR itu kan karena memang selalu dikubur ya kalau BSR ini. iya Nah, kalau betul. dikubur itu kan tidak nampak jejaknya apakah betul dikerjakan pekerjaannya atau tidak, kan gitu. Hmm, Nah, kenapa saya bilang yang agro sawit ini lebih mudah diterima oleh petani atau pemilik kebun karena dia kan ada sistem ditabur tadi. Jadi kalau mm-mm. ditabur, oh berarti ini memang udah dikerjakan sama petaninya. Tapi kalau dikubur kan nggak kelihatan. Harus ngubur dulu, harus gali lagi. Itu masukan dari mereka yang saya terima kemarin. Betul ya. Jadi pengaplikasiannya bisa terlihat, bisa dikontrol langsung sama pemilik kebunnya nih. Iya, Dibanding BSR. BSR mah udah kecil, yang nggak kelihatan pula. Nah kalau ini kan pas pengirimannya aja udah kelihatan, jadi nggak mungkin tuh, iya betul. nggak mungkin ada penyelewengan kalau di agro sawit ya. Oke, kita bacain lagi pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Agro sawit ini hanya untuk pupuk sawit aja, apakah bisa untuk tanaman lain? Khusus tanaman keras terkhusus memang untuk sawit karena dia ada kandungan borotnya juga kan. Tapi tanaman keras lain bisa. Asal Oh. jangan dikasih ke sayuran. Sayuran nggak boleh. Mm-mm. Ke Dan sayuran dilarang. Nggak makanan dia. iya ya, ini untuk sawit terkhususnya teman-teman semua. Durian, kopi, pokat boleh. Tapi dosisnya kalau tanam 4 tahun itu cukup 300 gram. Hmm, Kalau kopi cukup cukup 1 sendok, 2 sendok. Buat kelapa bisa, bisa sekali. buat kelapa bisa ya. Bisa. Oke, apalagi pertanyaannya. Nah, nanti juga akan keluar sih pupuk baru ya untuk sayuran buah-buahannya. Jadi tunggu aja teman-teman. Ini izinnya lagi diurus. Namanya Mega Brilliant Premium Fertilizer. NPK-nya tuh N-nya 18, P-nya 18, K-nya 18. Oh, itu lebih Nah, keren lagi tuh, Kang. ini untuk sayur-sayuran buah-buahan. Jadi tenang, Mm-mm. mau keluar bentar lagi nih kayak gini nih. Itu Nih, gitu. saingan NPK 1616 itu. Nih kayak gini nih. Nih, oh kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Tuh namanya Mega Brilliant NPK. Ya, nanti teman-teman punya buah apa nih? Bisa langsung. Keren ya. Jadi PTBS ini bisa menjadi perusahaan yang emang nanti omset terbesarnya di bidang pupuk. Karena mau nggak mau Indonesia ini negara yang paling banyak sumber pertanian berkebunannya. Ya bahkan diprediksi ya jangka 5-10 tahun ke depan, bisnis yang nggak akan ada matinya, yang nggak bisa dikalahkan oleh AI sama robot, itu adalah bisnis yang bergerak di bidang pertanian perkebunan. Ya, kalau AI robot masak bisa dia. Robot itu bisa masak, bisa bikin mobil, bisa bikin alat apapun bisa. Tapi untuk bisa nanam sawit sampai tumbuh sampai keluar sawitnya nggak akan bisa dia. Ya nggak akan bisa nanam sayuran buah nanamnya doang bisa tapi ngurusnya nggak akan bisa ya karena perlu Hmm. manusia gitu. Jadi ini tuh bahkan long term, bahkan di zaman nanti teknologi canggih manusia tetap butuh makanan minuman yang keluarnya dari hasil bumi. Jadi ke depan yang nggak akan bisa mati oleh robot dan AI itu bisnis pertanian perkebunan. Bahkan saya lihat ya para konglomerat dunia itu udah mulai punya lahan-lahan pertanian yang luas sekelas David Beckham. David Beckham ini teman-teman tahu lah ya. Itu sekarang dia fokus untuk berternak sama bertani. David Beckham tuh. Ya karena tahu ke depan ini yang dibutuhkan masyarakat dunia itu benar-benar sumber makanan yang hasil bumi. Nanti tuh sumber makanan hasil bumi itu susah lah nyarinya. Susah karena orang-orang pengennya itu simple nanti tuh karena udah ada teknologi kan nanti orang pengennya simple. Cuman kan makanan-makanan yang simple itu kan bikin cepat mati. Makanan-makanan hasil olahan bumi ini nanti yang langka. Jadi ke depan nih kalau teman-teman semua nanti dari PTB hasilnya besar, bisa tuh ya punya lahan sawit, punya lahan duren, lahan ya buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan sawah insya Allah. Nah makanya nanti di Best Corporation kita benar-benar sekarang jadi resellernya dulu untuk supply pupuknya dulu
sehingga teman-teman bisa cepat dapat motor, mobil, dan rumahnya. Nah, ini nih ada tanya lagi nih, izin Bu, ada camit lahannya 30 hektar. Pernah diaplikasi dengan pupuk base farm 2 kali, baru tahap 5 bulan, belum kelihatan hasil maksimal. Kita testimoni sendiri ke lahan dan cari informasi produk terbaru ini gimana ya Bu, biar Camit ini yakin. Ah, ini bisa gimana caranya memulihkan kembali kepercayaan calon mitra yang sebelumnya udah pakai base pump dan base pumpnya belum kelihatan hasilnya. Sekarang kita mulai ngasih tahu produk baru ini. Gimana nih Bu Sri cara mengembalikan kepercayaannya kembali? Jadi ini sama. Kalau saya lebih gawat, Kang. Yang saya cerita kemarin 2 malam yang lalu. Mhm. eh itu pernah testimoni 300 hektar langsung dengan eco farming tapi. Hmm. Dengan eco farming. Cuman permasalahannya kadang kita kan, itu yang saya bilang, kita modal semangat tapi tidak mendalami tentang knowledge produk. Hmm. Kemudian kita berani untuk mendemplot. Nah, itu dia gitu. Sama seperti yang Bunda tanya tadi 30 hektar langsung kalau uji coba itu 30 hektar jangan itu bukan uji coba namanya. Kalau ke pemilik lahan besar, Bu, biasanya mereka minta satu blok itu 10 hektar. Malah kalau memang mereka ada alatnya, mereka minta itu masing-masing blok tuh cukup 5 batang aja. Misalnya ada 10 blok. Setiap blok itu 5 batang. Nanti mereka ada alatnya untuk membaca ininya kinerja pupuk. Bisa seperti itu. Nah, kalau 10 hektar itu demplot itu bukan demplot lagi namanya. Nah, kenapa belum ada hasil? Saya nggak tahu ya, karena kan bukan saya yang mendemplot. Karena setahu saya kalau mendemplot itu kita pastikan dulu kondisi tanahnya, Bu. Kemudian setahu saya kalau untuk sawit itu BSR saja tidak cukup, dia harus didampingin dengan fotosintesa seperti itu gitu. Kalau seandainya dia udah berarti kan sudah 5 bulan itu sudah aplikasi kedua ya, udah harusnya udah aplikasi kedua nggak ada nampak sedikit pun apanya ya mereka nggak percaya lagi memang betul jalan satu-satunya seperti yang ditawarkan orang itu ke saya 2 malam yang lalu orang Riau itu kalau mau juga demplot satu blok itu 10 hektar kalau sudah ada hasil baru mereka bayar nah gitu nah sekarang pertanyaannya ke kondisi Budiana ya yang ya kan lebih kurang permasalahannya sama tuh dengan yang saya kemarin ya dengan Camit yang kemarin itu kalau Ibu Diana mau meyakinkan dia demplot minimal 1 hektar gratiskan kalau mau meyakinkan dia. Kalau saya tahap hari ini saya berani menggratiskan demplot 1 hektar dan kemarin saya sudah tawarkan demplot 1 hektar ke Riau itu. 1 hektar itu kan cuma 6 ini ya, cuma 6 sak ya. Kalau kita kan belinya harga reseller, lumayan lah gitu ya. Tapi kalau memang hasilnya menjanjikan dan kita yakin dengan apa yang kita lakukan, ya gaspol lah gitu Bun. Jadi kalau untuk meyakinkannya minta demplot 1 hektar dan Bunda kawal gitu solusinya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa adu data ya dan juga lihat kemasan dari agrosawitnya juga. Mm-mm. Komposisinya sekarang lebih bagus ya penyempurnaan dari pupuk sebelumnya. Kalau pupuk sebelumnya mungkin perlu pupuk pendamping. Jadi kadang hasilnya kan nama juga mungkin teman-teman pakai base farm slow release jadi hasilnya kan nggak cepet ya Bu Sri ya. Kalau yang slow release itu Iya, ya betul. nggak bisa langsung kelihatan, harus pemupukannya harus benar-benar tertib, harus tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, berdasarkan kendala-kendala sebelumnya, di pupuk yang sebelumnya lahirlah agrosawit. Agrosawit ini lebih cepat ya. Hasilnya bisa lebih cepat kelihatan kalau dari kandungan-kandungannya tadi. Ya, beranilah kalau teman-teman harusnya bisa ngasih sampel dulu untuk 1 hektar cuma 6 sak tinggal RO aja kan. Harga RO berapa? 100 berapa Bu sih? 125.000 Dua ya? ratus 250 jadinya Oh, satu 250.000. Ya, betul. 250.000 kan per sak kali ya 6 berapa? 250.000 kali 6 sekitar berapa sih? ya nggak sampai 900 nggak ya? sampai Enggak. 2 juta lah. Ya, nggak sampai 2 juta kurang ya, 2 juta kurang sejutaan lebih. Nah, teman-teman boleh. Nanti kalau misalnya hasilnya bagus kan dia pasti belanja lagi kan. Nah, ini bisa jadi ya sebagai ganti lah teman-teman semua kalau misalnya ini kenapa kok belum kelihatan nih dicoba pupuk yang ini. Lihat nih kandungannya, liatin aja langsung kandungannya. Ya. Kalau perlu kasih PDF-nya, kasih kasih dulu 1 sak juga nggak apa-apa diliatin langsung. Gitu ya, insya Allah bisa lah ya. Berarti kalau pupuk
NPK Agro ini benar ya Pak Ramli, hanya kalau emang pengaplikasiannya untuk 1 hektar 6 sak dan cukup pakai pupuk agro sawit doang tanpa perlu tambahan juga nggak apa-apa ya Bu Sri ya. Iya, cukup, udah cukup itu. Nah, udah lengkap. Izin Bu Sri kalau buat tanaman jambu air, pohon delima, pohon tin, pohon apa ini ya, buat bumbu apa boleh? Nah, Intinya untuk kategori tanaman keras, kalau itu masuk kategori tanaman keras boleh. untuk Asal batang-batang jangan keras ya. sayur-sayuran aja. Sayur-sayuran dan horti nggak usah. Kita kan pupuk Mm-mm. kita yang lain kan banyak. Nggak usah pakai agro. Oh, ya agro khusus tanaman keras aja, terkhusus buat sawit dulu. Di luar itu teman-teman pakai pupuk yang lain di Best Corporation kan masih ada ya. Sambil nunggu nanti pupuknya berlian ya, insya Allah. Pupuk ini apakah ada kadaluarsanya Bu Sri? 5 tahun biasanya per 5 tahun. Ada. Ada ya, per 5 tahun ya. Mm. Per 5 tahun tuh, insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Nah ini sebenarnya pupuk ini permintaannya banyak banget sehingga banyak mitra-mitra juga lagi nyari stoknya ya. Tapi alhamdulillah di Sumatera stoknya udah mulai tercover. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang lagi pengen nyoba pupuk agro sawit, nanti bisa langsung dibantu sama para mentornya. Atau teman-teman yang belum daftar sebagai calon mitra nanti bisa dibantu sama tim Sahara ya. Kalau yang area dekat-dekat Bu Sri, daerah mana Bu Sri? Nanti bisa langsung dimentorin sama Bu Sri nih. Boleh Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Sumatera Ada Barat. yang mau buat buat ini stok barang di sini. Butuh Nah, banyak barang lah di sini. yang mau nyetok nih, yang mau daftar priority dan mau nyetok di Sumatera boleh tuh. Potensi Nah, banget. potensinya besar Saya sudah apalagi. ada konsumen tetapnya, nanti saya bantu untuk penyebarannya. Nah, apalagi teman-teman udah mau fokus di penjualan pupuk di Sumatera ini belum terlalu banyak loh, masih nggak nyampe 10 loh kalau dihitung jari orang-orang yang mau bergerak ke lapangan ya dengan potensi lahan yang jutaan puluhan juta hektar loh. Kebutuhan pupuknya banyak nih ya, puluhan juta hektar. Sementara yang mau ke lapangan mitra PTBS emang berapa orang sih? Nggak nyampe 10 orang saya yakin. Kebanyakan kan semuanya nguyek-nguyek di online, di sistem jaringan doang. Pupuk ini masih banyak potensinya nih. Jadi buat mitra-mitra Sara yang mau terjun langsung ke lapangan harus berani, jangan kalah sama Bu Sri loh, perempuan loh Bu Sri loh. Harusnya bapak-bapak nih ya yang muda-muda nih ngerantau ke Sumatera. Langsung teman-teman bawa Pajero, langsung tuh jadi supplier pupuk, reseller pupuk. Wah, Masya Allah, buka distributor di sana ya. Ya, kalau petani ini kan setahun ini berapa kali mupuk sih Bu Sri? 2, 3 kali atau berapa kali? 4 kali Oh, 4 kali. Wih, per 3 bulan. 4 kali per 3 bulan. Bentar, bentar. 4 kali ya. Berarti Pasti kalau itu. 1 hektarnya itu 6 sak, kan petani itu nggak mungkin punya 1 hektar kan? Kebanyakan rata-rata Iya. berapa? Rata-rata petani di sana yang menengah itu berapa hektar ya punya? Ya, di atas 10 hektar kalau yang menengah. Di atas 10 hektar. Kalau Anda 10 hektar aja 10 kali 6 aja udah 60 sak ya. Itu 1 kali aplikasi. Satu kali berapa kali aplikasi buat 1 kali panen? Enggak, dia kan panennya 2 kali sebulan atau 3 kali 2 bulan. Jadi dia Mm-mm. pemupukan per 3 bulan. Oh, per Jadi tiga per 3 bulan itu bulan. dia butuh 60 sak. Kalau seandainya usia TM1. Tapi kalau dia TM2 lebih banyak lagi butuhnya kan. Hmm. Pokoknya potensi deh kalau seandainya kita memang di ini, di agro sawit. 60 sak Potensi itu dari segi, kenapa kan? potensinya gimana? Potensi dari segi hasil panennya meningkat dan potensi dari segi kita jalankan bisnisnya. Betul. Dua potensinya ya. Potensi panen dari hasil buahnya, potensi omset dari penjualan pupuknya. Buat teman-teman para mitra Base Corporation tentunya ini kan potensi omset dari penjualan pupuknya. Ya, teman-teman kalau misalnya 10 hektar perlunya tadi berapa? 10 hektar tuh berarti 60 sak. Itu 60 sak itu kan 2 paket reguler tuh. 2 paket reguler teman-teman semua. Itu 1 kali mupuk itu ya. 1 tahun di kisaran 4 kali mupuk ya. 4 kali 6 hak usaha aja udah berapa itu? Besar Iya. banget ya. Dari satu petani. Nah kira-kira di Sumatera ada berapa petani tuh?
Ya tinggal Tapi hitung aja. biasanya kalau memang satu petani sudah bagus pupuknya, biasanya itu petani lain pasti ngikut, Kang. Pasti ikut Mereka ya. saling bertanya itu. Ya justru dengan kondisi pupuk agro sawit ini yang baru, harusnya teman-teman itu berani muncul ngasih tahu ini loh saya selaku mentor Sahara Best Corporation yang punya yang siap ngebimbing untuk pemupukan lahan-lahan pertanian dan saya siapin stok barangnya komplit, lengkap, bisa terima cepat. Setiap petani yang butuh pupuk ya bisa belanja ke saya dan saya dampingi prosesnya nanti sampai bisa panen. Nah, ini teman-teman semua harusnya bisa berani kayak Bu Sri nanti nih. Bu Sri biasanya sehari ini ke berapa petani kalau lagi terjun ke lapangan? Eh, saya kan Kota Padang ini bukan daerah sawit, Kang. Jadi kalau terjun ke lapangan itu kan memang harus nginap di situ dulu, ya Oh gitu. harus nginap minimal 2 hari. Ya, ya ditemui aja semua petani. Karena kita baru ya dan lagi di situ belum ada tokonya, gerainya belum ada, ya terpaksa memang kalau nggak ada pertemuan kita door to door. Tapi setidaknya kita ketemu dengan pemilik sawit yang agak-agak banyak. Hmm, siap Bu Sri. Nah, ada lagi satu pertanyaan, dua pertanyaan lagi mungkin? Kebutuhan di sana banyak bisa kondisi. Oke, siap. Paling itu ya teman-teman semua ya untuk perbincangan hari ini. Atau Bu Sri ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semua? Ini ada sebentar Kang jawab ini dulu, ada pertanyaan nih, kalau satu sak itu buat berapa pohon 10 tahun belum berbuah? Aduh, Hmm. 10 tahun belum berbuah sawitnya. Kalau sawit normal 10 tahun itu udah masuk TM2, berarti TM2 itu eh, per batang per tahun itu cuma 3,5 kilo. Dibagilah 3,5 kilo bagi 4, berarti nggak sampai 1 kilo satu kali aplikasi, sekitar 800 on lah. 800 on. Nah, jadi sementara isinya kan itu 10 kilo, ya dibagi aja sekitar dapatnya 16 kali ya. Sekitar 16 batang, 16 atau 15 batang lah gitu. Itu Pak Misbah ya. Terakhir Iya. mungkin Iya, ya mana liatin dong pupuknya teman-teman pengen lihat atau yang oh udah ya, dibuka gitu. Sebelum bentar. kita akhiri Tapi nih. apa saya ini gimana cara merubahnya? Saya kan pakai ini latar. Gimana cara merubah Kameranya aja. Kameranya dirubah kamera belakang bisa itu. kamera belakang? Puterin ada pilihannya. Lihat dia di dalam mobil itu. Bentar. Gak apa-apa. Keluar aja dulu liatin. Nih teman-teman kita lihat real pupuknya ya. Pupuk NPK 10 kilo per saknya. Boleh kalau yang mau nanya langsung aja ketik di kolom komentar satu dua pertanyaan lagi nih. Mana kameranya kok nggak ini? Ada. Ntar saya buka dari handphone saya kita lihat ya. Hmm, Di mana? Rekam. Bukanya di mana, Kang? Lainnya coba sih. Pengaturan latar belakang kali ya? Latar belakang. ya. Tidak ada. Nih di pojok kanan atas tuh, pojok kiri atas. Itu ada lambang sound, ada lambang kamera bisa diputer. Nanti bisa diputer nih. Di atas tuh, di atas ini nih. Ada tuh lambang kamera cari yang ada bisa diputer. Nanti diputerin kamera depan bisa tuh. Hmm, yang mana kan? Pojok Nggak ada kanan ya. atas, pojok kanan, pojok kiri diklik dulu layar handphonenya diklik dulu gini. Tak, diklik. Udah. Nah, nanti di sini di pojok kanan di pojok sini nih. Nah, diklik dulu set. Nah, di Nah, sini nih ada. ada nih lambang kamera nih tuh, lambang Udah, kamera. udah. Nah, Nih, ini teman-teman ya. Ini standby terus nih di mobil. Kadang kan kalau kita jalan ketemu dengan orang yang punya perkebunan, jadi kita bisa lihat langsung produknya. mm, 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 mm. Nah, ini apanya?
Kandungannya di sini, SNI-nya juga sudah ada, SNI nih. Nah, orang yang ngerti ini, yang pengen tahu tentang sawit segala macam, kalau seandainya dia punya pemahaman yang dalam tentang produk, kalau teman-teman apa ya terkendala untuk menjelaskan, suruh aja ini. Ini sudah ada barcode-nya. Nah, di sini mereka akan lihat semuanya nih. Jadi suruh aja dia memindai barcode-nya ini. Ini solusinya untuk kita yang tidak paham tentang kandungan segala macam. Suruh dia pelajari di situ. Di lengkap ya. Nah, ini dosisnya. Dosisnya ada nih. Per tahunnya berapa, per pokoknya berapa. Lengkap nih. Ya, Oke, teman-teman ya. udah lengkap ternyata. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ini kalau untuk durian bisa nggak katanya ya? Udah 8 tahun juga belum berbuah. Durian batang keras bisa berarti ya? Bisa, bisa Kang. 8 tahun belum berbuah. Mm-mm. Oh, ya dicoba aja. Saya untuk sawit jantan yang belum berbuah yang itu kan secara pribadi belum ada ini ya, belum ada pengalaman. Tapi dari mitra-mitra yang sudah melakukan katanya bisa sih. Coba aja. Cara pengaplikasiannya gimana nih untuk durian? Sama aja. Tetap ditabur, jangan dikubur, ditabur Kang. Ditabur di sekitarannya. Iya, ditabur aja. Tapi tetap buatkan lubangnya lah, piringan aja gitu, kan dikubur. Hmm, gitu. Kalau Oke. giling itu cukup 300-400 gram cukup. 300-400 gram cukup ya. Beli dulu lah 2 karung lah buat pohon durian di rumahnya ya. Yang jelas, teman-teman semua sekali lagi ya, kita sebagai mitra-mitra Sahara ini harus semangat memasarkan produk-produk yang ada di Best Corporation. Terutama di bidang pupuk, teman-teman harus terus mau belajar nih ya. Gimana caranya masyarakat tahu produk-produk yang ada di Best Corporation ini apa aja nih ya. Sini sudah punya pupuk super organik, eco farming, fotosintesa, apa sama minum. Fungsinya apa ini? Saya sudah punya pupuk super organik, eco farming, fotosintesa, premium, pupuk makro mikro asam amino booster, base farm, slow release, pupuk majemuk, makro mikro. Izin bertanya fungsinya apa? Aduh, tadi kita sudah cerita, Bunda. Nah, iya, iya, iya. Baru masuk kayaknya ya. Boleh sebagai penutup, pupuk-pupuk apa aja yang ada di Base Corporation, Bu Sri, dan manfaatnya apa aja, dan potensinya kayak gimana Bu Sri buat penutupan? Jadi alhamdulillah teman-teman kita di sini karena salah satu omset terbesar dari perusahaan itu kan memang dari tahun 2020 itu ya awal itu di eco farming. Bahkan eco farming itu mendapatkan penghargaan ya produk terlaris ya di antara semua produk yang ada di bisnis jaringan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu banyak pilihan pupuk. Jadi pupuk ini kan tanaman itu ada tanaman hortikultura, palawija, sayur-sayuran segala macam tanaman keras itu sebenarnya secara umum semua pupuknya bisa dipakai aja sih kecuali yang agro tadi ya. Nah, kita ada namanya dan setiap pupuk itu punya kelebihan masing-masing, teman-teman. Kalau eco farming itu lebih kepada sebenarnya pembenah tanah. Jadi yang betul-betul murni organik itu eco farming, teman-teman. Ya. Yang lain itu tidak organik, tidak organik, tapi dia kimia ramah lingkungan. Jadi bahasa kita bukan organik ya, tapi kimia ramah lingkungan. Jadi lebih kepada pembenah tanah. Kemudian kita ada juga best farm dan fotosintesa. Kalau untuk NPK-nya itu tinggi dari eco farming. Ada lagi namanya Segro, Palembes, agro sawit sekarang yang terbaru nanti Mega Brilian ya yang itu seimbang ya kandungan NPK-nya seimbang itu saingan nanti itu dari NPK 16 16 16 sekarang 18 18 18 itu sangat bagus nanti itu untuk tanaman horti. Jadi teman-teman yang punya tanaman di bidang horti sama palawija, jagung, cabai, terung, padi segala macam. Nah, itu bisa pakai selain agro sawit. Kalau sudah ada eh, Mega Brilian 16 18 itu bisa untuk tanaman itu. Intinya adalah teman-teman ikuti ya
pembinaannya. Kemudian potensi dari pemupukan ini luar biasa. Karena apa? Selama ini kita memupuk dapat karung, sekarang mupuk kita dapat cuan dan dapat peluang bisnisnya. Itu mungkin. Nah Itu gitu ya kan. teman-teman semua. Jadi kita ini bisa ngasih tahu ke masyarakat, para petani ya, ngasih edukasi lah. Ya, teman-teman ini sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Teman-teman bisa sambil jadi petani, mupuk, dapat buah yang bagus, panennya meningkat, penghasilannya meningkat. Tapi dari pembelian pembelanjaan pupuk, teman-teman bisa dapat hasilnya juga, dapat harga lebih murah pupuknya. Bahkan kalau teman-teman petani di luar sana jadi resellernya, ya teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari pupuknya. Ya, selain dari buah, dari pupuknya juga bakal dapat hasil dari buah juga ketika melakukan penjualan buah buah sawitnya dapat hasil, sementara pohonnya sendiri kan butuh pupuk. Teman-teman jualan pupuknya udah pasti juga banyak yang beli kan. Jadi buat para petani di luar sana nih ya, yang sekarang lagi nonton video saya, yang lagi butuh nyari pupuk agro sawit dan pengen dimentorin, pengen didampingi untuk pemupukannya untuk area Sumatera, ya bisa hubungi Bu Sri nih. Bu Sri mau mengcovernya area mana aja kira-kira yang kejangkau? Sumatera kejangkau. Sumatera kejangkau ya? Riau udah pergi. Oke, nanti bisa hubungi Bu Sri. Ya, teman-teman semua bisa belajar banget langsung sama Bu Sri atau bisa dipandu untuk pembelanjaannya juga bisa ke Bu Sri No Putri ya. Bisa langsung hubunginya nomor WA-nya berapa Bu Sri? Ya, silakan teman-teman ya yang pengen gimana merasakan manfaat pupuk ini dan peluang bisnisnya ke nomor 08 13 6141 4420. Atau WA-nya. nama TikToknya apa atau nama YouTube-nya mungkin media sosialnya? Ya, TikToknya Umi Sri Eko Official. Umi Sri Eko Official ya. Sudah. Jangan sampai teman-teman semua ketinggalan star nih. Mumpung banyak orang yang belum tahu tentang potensi pupuk NPK Agro Sawit. Nah, teman-teman segera belanja, cobain dulu. Lalu kalau udah nyobain hasilnya bagus, teman-teman boleh jadi stokis ataupun distributor di kotanya masing-masing. Dan insya Allah suplainya aman nanti dibantu pemesanan oleh Bu Sri No Putri. Paling itu aja Bu Sri dari saya ya. Makasih banyak atas informasinya ya. Sama kan. Oke, oke teman-teman semua, makasih banyak yang udah hadir. Ya, itu aja dari saya. Buat teman-teman semua sekali lagi yang pengen fokus di Best Corporation, terus belajar, terus kuasain product knowledge, marketing plan-nya juga kuasain, yang terakhir support sistemnya. Melakukan penjualan produk PT Best bisa door to door offline, bisa juga online. Bisa juga teman-teman yang di luar area Sumatera Kalimantan promosikan pupuk agro sawit ini melalui media sosial. Teman-teman mungkin beli sampelnya dulu satu dua karung. Lalu teman-teman liatin ya, videoin, lalu upload di media sosial. Atau teman-teman banyak-banyak presentasiin PDF penjelasan agro sawitnya di media sosial teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup. Insya Allah kita akan bahas lagi di Zoom meeting selanjutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.